kuasa-Mu. Kuasa-Mu terlebih besar di dalam hidup kami, Tuhan. Terima kasih untuk segala kasih setia-Mu, Tuhan. Terima kasih buat kebaikan Tuhan. Terima kasih buat semuanya, Tuhan. Terima kasih, Tuhan. Saat ini firman-Mu hamba akan sampaikan, ya Tuhan. Engkau mengurapi hamba-Mu, dan Engkau mengurapi kami semua, ya Tuhan. Terima kasih untuk semuanya. Beracara dan berbicaralah kepada hamba dan kami semua, di dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya. Amin. Saya mengajak kita untuk membaca firman Tuhan di dalam Yesaya pasal 30 ayat 18 sampai ayat yang ke-26. Yesaya 30 ayat 18 sampai ayat yang ke-26. Ya, sama-sama kita bangkit berdiri. Yesaya 30 ayat 18 sampai ayat 26. Sama-sama kita baca. 2, 3. Sebab itu Tuhan menanti-nantikan saatnya hendak menunjukkan kasih-Nya kepada kamu. Sebab itu Ia bangkit hendak menyayangi kamu. Sebab Tuhan adalah Allah yang adil. Berbahagialah semua orang yang menanti-nantikan Dia. Sungguh, hai bangsa di Sion yang diam di Yerusalem, engkau tidak akan terus menangis. Tentulah Tuhan akan mengasihani engkau. Apabila engkau berseru-seru pada saat Ia mendengar teriakmu, Ia akan menjawab. Dan walaupun Tuhan memberi kamu roti dan air serba sedikit, namun pengajarmu tidak akan menyembunyikan diri lagi, tetapi matamu akan terus melihat Dia, dan telingamu akan mendengar perkataan ini dari belakangmu. Inilah jalan, berjalanlah mengikutinya, entah kamu menganan atau mengiri. Engkau akan menganggap najis patung-patungmu yang disalut dengan perak atau yang dilapis dengan emas. Engkau akan membuangnya seperti kain cemar sambil berkata kepadanya, keluar. Lalu Tuhan akan memberi hujan bagi benih yang baru kamu taburkan di ladangmu. Dan dari hasil tanah itu kamu akan makan roti yang lezat dan berlimpah-limpah. Pada waktu itu ternakmu akan makan rumput di padang rumput yang luas. Sapi-sapi dan keledai-keledai yang mengerjakan tanah akan memakan makanan campuran yang sedap yang sudah ditampi dan diayak. Dari setiap gunung yang tinggi dan dari setiap bukit yang menjulang akan memancar sungai-sungai pada hari pembunuhan yang besar. Apabila menara-menara runtuh, maka terang bulan purnama akan seperti terang matahari. Terik dan terang matahari, terik akan 7 kali ganda, yaitu seperti terangnya 7 hari pada waktu Tuhan membalut luka umatnya dan menyembuhkan bekas pukulan. Amin, puji Tuhan. Silahkan duduk Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan. Saudara yang kekasih di dalam Tuhan Yesus Kristus, di dalam Yesaya pasal 30 ayat 18 sampai ayat yang ke-26 ini, dalam judul perikopnya dikatakan tentang janji keselamatan bagi Sion. Janji keselamatan bagi Sion. Nah saudara, kalau saudara perhatikan dalam ayat-ayat sebelumnya, ya, di sini Tuhan memberikan kekuatan kepada
umat-umat Tuhan, Tuhan menyampaikan kepada umat-umat Tuhan bahwa akan datang masanya, akan datang waktunya di mana mereka akan bersuka cita, akan datang waktunya di mana Tuhan membalut luka mereka, di mana Tuhan menyembuhkan mereka. Ya, firman Tuhan ini, saya dan saudara, Tuhan mau kita ada di dalam kasih Tuhan. Dan malam hari ini firman Tuhan saya beri tema menanti-nantikan Tuhan. Saya sudah pernah menyampaikan tentang menanti-nantikan Tuhan, tetapi saya ingin kembali menyampaikan kepada saudara dalam bagian yang kedua. Saudara, di dalam Mazmur 27 ayat yang ke-14, dalam Mazmur 27 ayat yang ke-14, firman Tuhan berkata, nantikanlah Tuhan, kuatkan dan teguhkanlah hatimu, ya nantikanlah Tuhan. Bapak Ibu, kalau saya bertanya kepada kita semua yang ada hari ini, apa perbedaannya menanti dan menunggu? Seringkali kita beranggapan bahwa menanti dan menunggu itu sama saja, bukan? Ya, kalau ditanya, kamu lagi ngapain? Saya lagi menunggu si A. Saya lagi menantikan kedatangan si A. Seringkali kita menganggap menanti dan menunggu ini sama saja. Padahal dua kata ini serupa tapi tak sama. Kalau menunggu, ya condong waktunya lebih singkat. Ya, misalnya saya sudah buat janjian dengan saudara Randy hari ini misalnya. Ya, saya buat janjian jam 9 malam dan saya datang lebih awal jam 8 malam. Tentu ketika saya datang lebih awal, saya sedang menunggu saudara Randy untuk datang. Tetapi kalau kata menanti, ini ada durasi yang cukup lama atau waktu yang lama. Yang boleh saya katakan belum pasti waktunya, ya. Tetapi dalam prakteknya pasti terjadi. Seperti apa? Seperti kita menantikan kedatangan Tuhan Yesus kali yang kedua, ya kan? Kita tidak tahu durasi waktunya kapan, ya. Kita tidak tahu kapan Tuhan Yesus datang kembali untuk menjemput orang-orang yang percaya kepada Dia. Tetapi satu hal yang Tuhan mau di dalam kehidupan saya dan saudara adalah kita harus selalu menanti-nantikan Tuhan. Tetapi kita tidak pernah tahu durasinya kapan atau waktunya kapan. Kapan waktu yang tepat Tuhan datang kembali kali yang kedua. Tidak ada satu orang pun yang dapat mengetahuinya. Nah, namun Bapak Ibu Saudara yang kasih dalam Tuhan Yesus Kristus, saat kita menantikan Tuhan, tentu ini adalah sesuatu yang pasti. Saat menantikan Tuhan berarti ini adalah jelas arahnya kemana. Ya, saat menantikan Tuhan pasti berhubungan dengan kekekalan. Saat menantikan Tuhan pasti berhubungan dengan hal-hal yang sifatnya rohani. Bagaimana pada akhirnya saya dan saudara akan bertemu dengan Yesus. Saudara yang kekasih di dalam Tuhan Yesus Kristus, di dalam Yesaya pasal 30 ayat yang ke-18 sampai ayat yang ke-26 ini, firman Tuhan khususnya di dalam ayat yang ke-18 dikatakan begini, sebab itu Tuhan menanti-nantikan saatnya hendak menunjukkan kasih-Nya kepada kamu. Tuhan menanti-nantikan, ada waktunya. Tuhan ingin menunjukkan kasih-Nya kepada umat-umat Tuhan, kepada umat-umat Tuhan di Sion. Tuhan ingin menunjukkan kasih-Nya kepada saya dan saudara. Nah, Bapak Ibu Saudara yang kasih di dalam Tuhan Yesus Kristus, kita belajar dalam Yesaya pasal 30 ayat 18 sampai 26 ini, di dalam menantikan Tuhan. Kalau saudara perhatikan dalam ayat yang ke-19, saat menantikan Tuhan, umat-umat Tuhan ada seruan untuk berseru kepada Tuhan atau mereka berseru kepada Tuhan. Saudara perhatikan ayat 19, sungguh hai bangsa di Sion yang diam di Yerusalem, engkau tidak akan terus menangis.
tentulah Tuhan akan mengasihani engkau apabila engkau berseru-seru. Pada saat ia mendengar teriakmu, ia akan menjawab. Saat menantikan Tuhan, ada seruan yang dinaikkan kepada Tuhan. Bukan berdiam diri saja, bukan tidak melakukan apa-apa, saudara. Artinya ada usaha di dalamnya, ada kerjasama di dalamnya antara kita dan Tuhan. Tuhan ingin memberikan yang terbaik buat umatnya. Dan Tuhan katakan di dalam ayat 19 tadi bahwa Tuhan mengasihani umatnya apabila umat Tuhan berseru-seru. Pada saat ia mendengar teriak, ia akan menjawab. Dalam menantikan Tuhan, ada seruan yang dinaikkan kepada Tuhan. Dalam menantikan Tuhan, ada doa-doa yang dinaikkan di hadapan Tuhan. Ada doa. Artinya Bapak Ibu Saudara yang kekasih di dalam Tuhan Yesus Kristus, dalam menantikan Tuhan dibutuhkan hubungan yang intim dengan Tuhan. Dalam menantikan Tuhan dibutuhkan hubungan yang khusus dengan Tuhan. Dalam menantikan Tuhan tidak sekedar kita berbicara, oh aku menantikan engkau Tuhan, Tuhan aku butuh engkau. Tidak sekedar itu. Tetapi satu persatu ada hubungan yang intim yang harus dibangun di dalam Tuhan. Nah Bapak Ibu Saudara yang kasih di dalam Tuhan Yesus Kristus, sebagai orang yang percaya kepada Tuhan, kalau hidup kita benar-benar bergantung kepada Tuhan, kalau saya dan saudara benar-benar bergantung kepada Tuhan, maka seruan yang kita naikkan di hadapan Tuhan bukan seruan yang kosong, tapi seruan yang kita naikkan di hadapan Tuhan adalah seruan-seruan yang menyenangkan hati Tuhan. Dalam rupa apa? Seperti apa seruan kita? Saudara, ketika saudara menaikkan pujian dan penyembahan saudara di hadapan Tuhan, ketika saudara menaikkan doa-doa saudara di hadapan Tuhan, ketika saudara berseru kepada Tuhan, ya Aba Bapa, ini aku anakmu, layakkanlah seluruh hidupku. Ketika kita berseru di hadapan Tuhan, ada permohonan yang kita naikkan. Masa si Tuhan tidak mendengar dan menjawab seruan kita? Tuhan tahu setiap seruan yang kita naikkan di hadapannya. Musa, satu contoh di dalam Keluaran 8 ayat yang ke-12 dan ayat 13. Keluaran 8 ayat yang ke-12 dan ayat yang ke-13. Firman Tuhan berkata demikian. Lalu Musa dan Harun keluar meninggalkan Fir'aun. Dan Musa berseru kepada Tuhan karena kata-kata yang didatangkannya kepada Fir'aun. Ayat 13. Dan Tuhan melakukan seperti yang dikatakan Musa, sehingga kata-kata itu mati lenyap dari rumah, dari halaman, dan dari ladang. Saudara, peristiwa ini adalah peristiwa yang terjadi di Mesir, di mana pada saat itu Tuhan izinkan tulah-tulah terjadi di Mesir. Dan saudara tahu salah satu tulah yang ada di dalamnya adalah katak yang begitu banyak memenuhi Mesir. Dan Fir'aun meminta agar Musa melenyapkan, menghilangkan kata-kata itu. Dan apa yang terjadi? Musa datang kepada Tuhan. Musa berseru kepada Tuhan. Ketika Musa berseru kepada Tuhan, apakah Tuhan tidak mendengar? Tuhan mendengar seruan Musa. Tuhan menjawab seruan Musa. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi dalam Tuhan, mungkin dalam seruan-seruanmu hari-hari ini, mungkin engkau merasa bahwa seruanmu seolah-olah tidak ada artinya. Tapi saya mau katakan kepada kita hari ini, bahwa setiap seruan
apalagi seruan kita di hadapan Tuhan dengan tetesan air mata, firman Tuhan katakan Tuhan tampung di kirbatnya. Tuhan tidak pernah membiarkan seruan-seruan yang dinaikkan oleh umat Tuhan. Tuhan tidak pernah membiarkan seruan-seruan yang dinaikkan umat Tuhan itu berlalu begitu saja. Bagi Tuhan, setiap seruan demi seruan yang dinaikkan oleh umat Tuhan, bagi Tuhan itu sangat berharga. Sangat berharga. Jadi Bapak Ibu Saudara yang kasih dalam Tuhan Yesus Kristus, jangan pernah menganggap bahwa doa-doa kita itu hanyalah sebuah rutinitas. Kalau sampai kita menganggap bahwa setiap doa-doa yang kita naikkan hanyalah sebagai rutinitas atau sebagai kewajiban, saya percaya kita tidak akan mendapatkan apa-apa. Jangan menganggap setiap ibadah saya dan saudara di hadapan Tuhan adalah sebuah rutinitas, sebuah kewajiban yang harus dilakukan. Ingat Bapak Ibu Saudara, ibadah kita di hadapan Tuhan itu kebutuhan, bukan kewajiban. Sebagaimana engkau makan sehari 2 kali atau 3 kali, demikianlah roh kita harus selalu diberi makan, makanan rohani yang memuliakan nama Tuhan. Saat menantikan Tuhan, tidak sekedar kita berseru kepada Tuhan. Dalam bacaan kita tadi dalam Yesaya 30 ayat 18 sampai ayat 26. Saat menantikan Tuhan harus ada ucapan syukur. Ada ucapan syukur di dalamnya. Minggu lalu saya sudah sampaikan kepada Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan. Dan firman Tuhan pun mengatakan mengucap syukurlah di dalam segala hal, tidak terkecuali. Firman Tuhan tidak berkata bahwa mengucap syukurlah di saat engkau senang, mengucap syukurlah di saat engkau mendapatkan begitu banyak ya berkat-berkat Tuhan secara kasat mata. Firman Tuhan tidak berkata seperti itu, tetapi firman Tuhan katakan mengucap syukurlah di dalam segala hal, dalam segala hal. Artinya apapun keadaan saya dan saudara, yang Tuhan cari adalah ucapan syukur. Ayat yang ke-20 dan ayat 20 Bapak Ibu Saudara, ayat 20. Dan walaupun Tuhan memberi kamu roti dan air serba sedikit, namun pengajarmu tidak akan menyembunyikan diri lagi, tetapi matamu akan terus melihat Dia. Dan walaupun Tuhan memberi kamu roti dan air serba sedikit. Ayat 20. Serba sedikit. Secara manusia terbatas. Tapi Tuhan mau ada ucapan syukur di dalamnya. Dalam ayat yang ke-20. Saudara, jangan pernah melihat berkat Tuhan dari besar atau kecilnya ya. Jangan pernah Bapak Ibu Saudara melihat berkat Tuhan dari besar kecilnya. Jangan pernah ukur berkat Tuhan dengan besar kecilnya. Kalau sampai kita mengukur berkat Tuhan dari besar kecilnya, maka kita tidak akan pernah bersyukur kepada Tuhan. Kalau kita menilai berkat Tuhan itu dari besar kecilnya, maka kita tidak akan pernah menganggap berkat Tuhan itu berarti. Karena bagi saya pribadi Bapak Ibu Saudara, sekecil apapun menurut pandangan manusia, itu sangat berarti. Ya. Apapun juga yang dipercayakan kepada Bapak Ibu Saudara, berkat apapun itu yang dipercayakan Tuhan kepada kita, pelayanan apapun itu yang dipercayakan kepada kita, atau hal apapun yang dipercayakan kepada saya dan saudara, mungkin itu kelihatannya terbatas, tapi firman Tuhan mau di dalam hidup saya dan saudara, kita harus selalu menaikkan ucapan syukur kepada Tuhan. Berterima kasihlah kepada Tuhan. Saya kira Bapak Ibu Saudara yang kasih dalam Tuhan Yesus Kristus, kalau kita tidak belajar berterima kasih kepada Tuhan, kalau kita menganggap
sepele setiap apa yang Tuhan percayakan di dalam hidup kita, ya. Saya yakin Tuhan juga tidak akan mempercayakan yang lebih di dalam hidup kita. Karena Tuhan itu melihat kesiapan hati kita. Tuhan itu melihat sampai kedalaman hati kita. Tuhan ingin kita menjadi umat-umat yang tahu mengucap syukur kepada Tuhan. Walaupun itu terbatas. Secara manusia walaupun itu hanya sedikit saja. Tetapi kalau ada ucapan syukur di dalamnya, saya yakin kita akan selalu bersuka cita di hadapan Tuhan. Amin Bapak Ibu Saudara. Di saat menantikan Tuhan, selain kita berseru kepada Tuhan, selain ada ucapan syukur kepada Tuhan, saudara jangan lupa di dalam menantikan Tuhan pasti ada ujian kesabaran. Ada ujian kesabaran, namanya juga menanti. Namanya juga menanti-nantikan. Tentu akan berhubungan dengan kehidupan kita. Sesabar apa kita menantikan jawaban Tuhan? Sesabar apa kita menanti-nantikan Tuhan? Tentu ada ujiannya. Satu contoh di dalam firman Tuhan, ya, dalam 1 Samuel pasal yang pertama, 1 Samuel pasal yang pertama, ayat yang pertama sampai ayat yang ke-11, dan juga ayat 19 sampai ayat yang ke-20. Saya akan membacakan kepada saudara secara cepat, ya. 1 Samuel pasal yang pertama, ayat yang pertama sampai ayat yang ke-11 lebih dahulu. Ada seorang laki-laki di Ramataim Zofim dari pegunungan Efraim, namanya Elkana bin Yeroham bin Eliu bin Tohu bin Zuf, seorang Efraim. Orang ini mempunyai 2 istri, yang seorang bernama Hana dan yang lain bernama Penina. Nah ini jangan diikuti saudara ya. Penina mempunyai anak, tetapi Hana tidak. Orang itu dari tahun ke tahun pergi meninggalkan kotanya untuk sujud menyembah dan mempersembahkan korban kepada Tuhan semesta alam di Silo. Di sana yang menjadi imam Tuhan adalah kedua anak Eli, Hofni dan Pinehas. Pada hari Elkana mempersembahkan korban, diberikannya kepada Penina istrinya dan kepada semua anaknya yang laki-laki dan perempuan masing-masing sebagian. Meskipun ia mengasihi Hana, ia memberikan kepada Hana hanya 1 bagian, sebab Tuhan telah menutup kandungannya. Tetapi madunya selalu menyakiti hatinya supaya ia gusar, karena Tuhan telah menutup kandungannya. Demikianlah terjadi dari tahun ke tahun. Setiap kali Hana pergi ke rumah Tuhan, Penina menyakiti hati Hana sehingga ia menangis dan tidak mau makan. Ayat yang ke-8. Lalu Elkana suaminya berkata kepadanya, Hana, mengapa engkau menangis dan mengapa engkau tidak mau makan? Mengapa hatimu sedih? Bukankah aku lebih berharga bagimu daripada 10 anak laki-laki? Pada suatu kali setelah mereka habis makan dan minum di Silo, berdirilah Hana sedang Imam Eli duduk di kursi dekat tiang pintu bait suci Tuhan. Dan dengan hati pedih ia berdoa kepada Tuhan sambil menangis terseduh-seduh. Kemudian bernazarlah ia, katanya, Tuhan semesta alam, jika sungguh-sungguh engkau memperhatikan sengsara hambamu ini dan mengingat kepadaku dan tidak melupakan hambamu ini, tetapi memberikan kepada hambamu ini seorang anak laki-laki, maka aku akan memberikan dia kepada Tuhan untuk seumur hidupnya dan pisau cukur tidak akan menyentuh kepalanya. Ayat yang ke-19. Keesokan harinya bangunlah mereka itu pagi-pagi lalu sujud menyembah di hadapan Tuhan. Kemudian pulanglah mereka ke rumahnya di Rama. Ketika Elkana bersetubuh dengan Hana istrinya, Tuhan ingat kepadanya. Maka setahun kemudian mengandunglah Hana dan melahirkan seorang anak laki-laki. Ia menamai anak itu Samuel, sebab katanya, aku telah memintanya daripada Tuhan. Saudara, ujian kesabaran ditunjukkan atau diizinkan Tuhan datang dalam kehidupan seorang Hana.
Firman Tuhan katakan bahwa Hana tidak atau belum memiliki keturunan. Hana belum diizinkan Tuhan untuk memiliki anak. Dan firman Tuhan katakan bahwa madu dari suaminya Penina mengejek Hana. Mungkin bisa ada perkataan seperti ini. Hai engkau mandul, bagaimana mungkin suamimu bisa mencintai engkau tidak sanggup memberikan keturunan. Tentu ini sebagai duka cita yang mendalam Bapak Ibu Saudara. Dari seorang Hana. Bagaimana dikatakan firman Tuhan di dalam ayat yang ke-7. Terjadi dari tahun ke tahun setiap kali Hana pergi ke rumah Tuhan. Penina menyakiti hati Hana. Ujian kesabaran diterima oleh Hana. Dan bagaimana respon Hana? Apakah Hana dengan serta-merta memberontak, menunjukkan kekuatannya untuk melawan Penina? Ternyata tidak Bapak Ibu Saudara. Hana lari kepada Tuhan. Hanya ku bisa lari kepada siapa saudara? Kepada Yesus. Sama-sama katakan. Hanya ku bisa lari kepadanya. Di bawah kakinya Yesusku sentosa. Hanya ku bisa lari kepadanya. Ini yang dilakukan Hana. Dia lari kepada Tuhannya. Dia tahu bahwa Tuhan yang membangun rumah tangganya. Hana tahu bahwa Tuhanlah yang membawa dia untuk bertemu dengan suaminya Elkana. Dan Bapak Ibu Saudara yang kasih di dalam Tuhan Yesus Kristus, ketika tekanan datang dalam kehidupan Hana, ketika ujian kesabaran datang dalam kehidupan Hana, Hana tidak lari kepada siapa-siapa. Hana lari kepada satu-satunya sumber penghiburan, yaitu Tuhan, Raja di atas segala raja. Hana tidak lari kepada yang lain. Bayangkan sampai Imam Eli sebagai imam hamba Tuhan pun mengatakan kepada dia, apakah engkau mabuk? Imam Eli berpikir bahwa Hana sedang mabuk. Padahal Hana sedang berseru-seru kepada Tuhan. Saudara, apa yang menjadi kesusahanmu hari-hari ini? Mungkin engkau sedang menanti-nantikan Tuhan. Mungkin engkau sedang menantikan jawaban Tuhan. Mungkin engkau sedang mengalami tekanan di dalam hidupmu. Engkau tidak tahu harus berbuat apa lagi. Mungkin orang-orang di sekitar engkau menghujat engkau. Mungkin engkau mengalami satu situasi yang tidak enak, yang membuat saudara seolah-olah ingin lari, ingin berhenti. Tetapi Bapak Ibu Saudara yang kasih di dalam Tuhan Yesus Kristus, kita belajar dari Hana. Ketika Tuhan izinkan peristiwa yang sangat menyakitkan datang di dalam kehidupannya, Hana memilih menghadapi semuanya dan lari kepada Tuhan. Daud ketika dia berusaha untuk dibunuh oleh mertuanya Saul, kesabarannya diuji. Apakah ia harus mengambil tindakan untuk membunuh Saul yang adalah mertuanya sendiri, ataukah ia menyerahkannya kepada Tuhan? Daud tidak membalas kejahatan dengan kejahatan. Tetapi Daud serahkan kepada Tuhan. Bapak Ibu Saudara yang kekasih di dalam Tuhan Yesus Kristus, menanti-nantikan Tuhan
Bukan perkara yang mudah. Satu hari kita mungkin bisa lolos. 2 hari mungkin kita bisa bertahan. 1 bulan mungkin kita masih bisa. Tetapi kalau itu terjadi bertahun-tahun, apakah kita masih bisa melihat kepada Tuhan? Apakah kita masih bisa menganggap Tuhan kita adalah juru selamat kita? Apakah kita masih bisa menjadikan Tuhan sebagai pegangan hidup kita? Ini menjadi pertanyaan besar. Ketika saudara menanti-nantikan Tuhan, apa yang harus kita lakukan, saudara? Bagaimana reaksi kita? Saudara, di dalam menanti-nantikan Tuhan, kita harus introspeksi diri kita. Kita harus melihat hati kita sampai kedalaman diri kita. Di dalam ayat yang ke-22, dari bacaan kita tadi dalam Yesaya pasal 30. Ayat yang ke-22 berkata begini, engkau akan menganggap najis patung-patungmu yang disalut dengan perak atau yang dilapis dengan emas. Engkau akan membuangnya seperti kain cemar sambil berkata kepadanya, keluar. Dalam menanti-nantikan Tuhan, sebagai orang yang percaya kepada Tuhan, kita harus introspeksi diri kita. Apakah ada sesuatu di dalam diri kita yang masih kita pertahankan, yang tidak memuliakan Tuhan? Dengan kata lain, dengan istilah lain, apakah ada berhala-berhala di dalam diri kita yang kita pertahankan saat dengan waktu yang bersamaan kita menanti-nantikan jawaban dari Tuhan? Kalau masih ada, kita buang yuk, kita lepaskan, kita tinggalkan semua itu. Semua yang menghalangi untuk datang di hadapan Tuhan adalah berhala. Saya mau katakan kepada saudara hari ini, semua yang menghalangi saudara untuk datang bersekutu kepada Tuhan, entahkah itu dalam beribadah, entahkah itu saat mengenai doa pribadi saudara, jam-jam doa pribadi saudara dengan Tuhan, semua yang menghalangi saudara, saya mau katakan kepada saudara, itu adalah berhala-berhala yang harus dibuang. Ini harus dibereskan, saudara. Segala sesuatu yang berusaha menggantikan posisi Tuhan, posisi juru selamat kita di dalam kehidupan kita, segala sesuatu yang berusaha menggantikan posisi Tuhan dalam hidup kita harus dibuang. Harus dibuang. Kalau engkau mengatakan, aku mengasihi Engkau Yesus dengan segenap hatiku, tetapi masih ada hal-hal yang tidak berkenan di hadapan Tuhan. Atau mungkin semuanya bersih secara manusia, baik-baik saja. Tetapi ada bagian-bagian tertentu di mana kita menomorduakan Tuhan di dalam hidup kita. Ayo kita tinggalkan. Berhala itu kan tidak harus berupa patung-patung. Kalau di waktu-waktu yang lampau, di zaman kepercayaan animisme, dinamisme itu kan masih kepercayaan yang lampau, patung-patung, pohon-pohon keramat. Tapi sekarang tidak seperti itu, saudara. Berhala-berhala itu sudah memperbaiki dirinya dengan berbagai cara. Ya. Bapak Ibu Saudara, semua punya ini kan? Ya? Semua punya handphone. Saudara, ini bisa jadi berhala dalam hidup saudara. Handphone, apakah handphonenya salah? Tidak. Tetapi kalau kita salah dalam menggunakannya, itu jadi berhala di dalam hidup kita. Kalau kita salah dalam menggunakannya, itu bisa jadi berhala dalam hidup kita. Pekerjaan kita, bahwa sumber berkat itu, ya, yang memberikan kekayaan, yang memberi
memberikan jaminan hidup adalah Tuhan. Yang memberikan pekerjaan, yang memberikan usaha adalah Tuhan. Saya sudah sampaikan minggu lalu kepada saya dan saudara. Tetapi jangan sampai semuanya itu menggantikan posisi Tuhan. Jangan sampai menggantikan posisi Tuhan. Ayo Bapak Ibu Saudara, di rumah saudara, walaupun saudara capek sekali. Sebelum saudara membaringkan tubuh, mengucap syukurlah kepada Tuhan. Mungkin saudara sudah capek seharian. Tetapi ketika saudara akan membaringkan tubuh saudara, ayo berikanlah waktumu yang terbaik di hadapan Tuhan. Ketika saudara bangun tidur, jangan cari yang lain dulu. Mengucap syukurlah dulu kepada Tuhan. Berikan yang masih fresh di hadapan Tuhan. Mana itu diambil pada pagi hari. Kasih Tuhan yang fresh dong. Masa saudara mau makan makanan yang segar-segar, sayur yang segar, buah yang segar, daging yang segar. Masa saudara mau yang segar-segar, tetapi ketika saudara memberikan kepada Tuhan, bukan yang segar. Jangan pernah memberikan Tuhan sisa-sisa di dalam hidup kita. Jangan pernah, saudara, saya beritahu kepada saudara. Bangun tidur, langsung kontak. Cas ini hidup kita ini. Handphone saudara saja baterainya habis saudara cas. Iya kan? Supaya berisi kembali. Apalagi kerohanian kita. Kalau kita tidak cas, kita tidak kontak dengan Sang Halik, Sang Pemilik kehidupan, mau jadi apa hidup kita? Berikan yang terbaik di hadapan Tuhan, Bapak Ibu Saudara. Jangan gantikan posisi Tuhan. Sekali lagi, jangan gantikan posisi Tuhan dengan rutinitas kita sehari-hari. Sebelum Anda memulai rutinitas saudara, berikanlah itu kepada Tuhan. Ada begitu banyak orang-orang yang mengalami masalah dalam hidupnya. Tetapi pada saat dia bangun terlebih dahulu, dia memberikan hidupnya, dia memberikan yang segar, dia memberikan yang terbaik di hadapan Tuhan. Maka apa yang terjadi? Segala masalah yang dia hadapi boleh terjadi di dalam hidupnya, tapi Tuhan bersama dengan dia melewati hari itu dengan penuh kemenangan lepas kemenangan. Karena apa? Karena dia bawa di hadapan Tuhan. Kalau kita menanti-nantikan Tuhan, kita juga harus berjalan mengikuti pimpinan Tuhan. Berjalan mengikuti pimpinan Tuhan. Dalam ayat yang ke-21 Bapak Ibu Saudara dikatakan begini. Dalam Yesaya 30. Dan telingamu akan mendengar perkataan ini dari belakangmu. Inilah jalan, berjalanlah mengikutinya. Entah kamu menganan atau mengiri. Dan telingamu akan mendengar. Domba-dombaku mengenal suara. Domba-dombaku mengenal suara. Gembalanya itu kata Tuhan. Mendengar. Kalau kita mendengar kata Tuhan, berarti kita juga harus berjalan mengikuti pimpinan Tuhan. Bukan berjalan menurut nasihat orang fasik. Saudara, berjalan itu dalam kehidupan kita ini, ya, dalam kehidupan kita diperhadapkan dua pilihan. Kita berjalan ini mau ikut yang mana? Berjalan menurut nasihat orang fasik atau berjalan menurut nasihat Tuhan? Iya kan? Mau berjalan mengikuti yang mana ini Bapak Ibu Saudara? Henok dalam Kejadian 5 ayat 24. Henok dalam Kejadian 5 ayat 24 dikatakan oleh firman Tuhan bahwa Henok bergaul dengan Allah. Henok hidup bergaul dengan Allah.
Bergaul di sini bukan hanya berteman biasa, tetapi karib, akrab, seperti seorang sahabat, seperti seorang saudara. Ini Henokh. Firman Tuhan katakan dia bergaul karib dengan Allah. Dan pada akhirnya apa saudara? Dia diangkat oleh Tuhan. Henokh menjaga kehidupannya karena dia tahu yang dia nanti-nantikan, raja di atas segala raja. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, siapa yang saudara nanti-nantikan hari-hari ini? Apakah hanya sekedar kita menantikan jawaban atas pergumulan doa kita, atas masalah yang kita hadapi, atas segala sesuatu yang kita tidak bisa selesaikan? Apakah hanya sampai di situ? Saya kira Bapak Ibu Saudara, kalau kita hanya menantikan hal seperti itu, sehingga membuat kita berusaha untuk bergaul karib dengan Allah, saya kira kita tidak akan pernah mendapatkan sesuatu yang terbaik. Tapi kalau kita memang mengatakan diri kita bergaul karib dengan Allah seperti Henokh, dan kita berjalan menurut pimpinan Tuhan, saya kira yang kita nanti-nantikan, arah pandangan kita itu hanya kepada Sang Juru Selamat. Hanya kepada Sang Juru Selamat. Mazmur 25 ayat yang ke-14. Mazmur 25 ayat yang ke-14 berkata begini. Tuhan bergaul karib dengan orang yang takut akan Dia. Mazmur 25 ayat 14. Tuhan bergaul karib dengan orang yang takut akan Dia dan perjanjiannya diberitahukannya kepada mereka. Perjanjiannya diberitahukannya kepada mereka. Minggu lalu saya membahas tentang janji Tuhan. Dan janji Tuhan diberitahukan kepada orang-orang yang bergaul karib dengan Tuhan, yang takut akan Tuhan. Saudara, iblis tidak pernah takut melihat kita datang ke gereja. Gak pernah, saudara. Yang iblis takut adalah kalau kita punya hubungan yang khusus dengan Tuhan setiap hari. Bagaimana ketika kita sudah ada di dalam kehidupan kita, rutinitas kita. Bagaimana dalam kehidupan saudara setiap hari itu apa yang kita lakukan? Kalau di dalam gereja ini kita kan sama semua ya Bapak Ibu Saudara. Arahnya satu, datang kepada Tuhan. Tetapi bagaimana di luar sana? Bagaimana ketika saudara sudah keluar dari gereja ini? Apa yang saudara lakukan? Kita jaga diri kita saudara. Kalau kita benar-benar menanti-nantikan Tuhan, sebagai hamba Tuhan, sebagai pelayan Tuhan, sebagai jemaat Tuhan, dimanapun kita berada, dimanapun saya dan saudara berada, yuk kita jaga hidup kita di hadapan Tuhan. Kita tidak pernah tahu apa yang terjadi di luar sana. Menanti-nantikan Tuhan berarti kita tidak bersekutu dengan kenajisan. Simson bermain-main dengan dosa. Simson bersekutu dengan kenajisan. Dalam ayat yang ke-22 dalam Yesaya 30 ayat 22. Engkau akan menganggap najis patung-patungmu yang disalut dengan perak atau yang dilapis dengan emas. Dan Bapak Ibu Saudara, saya kasih contoh dalam firman Tuhan. Simson satu sosok yang bermain-main dengan kenajisan. Simson menyentuh mayat, dia mengambil madu, ya. Dalam Bilangan 19 ayat yang ke-11, Bilangan 19 ayat yang ke-11 firman Tuhan katakan orang yang kena kepada mayat ia najis 7 hari lamanya. Tapi apa yang terjadi dengan Simson? Dalam Hakim-Hakim 14, Hakim-Hakim 14 ayat 8 sampai ayat yang ke-9. Hakim-Hakim 14 ayat 8 dan ayat 9 berkata begini. Setelah beberapa waktu kembalilah ia ke sana untuk kawin dengan perempuan itu. Dan ketika ia menyimpang dari jalan, perhatikan ia menyimpang dari jalan untuk melihat bangkai singa itu. Tampaklah ada kawanan lebah pada kerangka singa itu dan juga madu. Ayat 9.
Ayat 9. Dikeruknya madu itu ke dalam tangannya dan sambil memakannya ia berjalan terus. Kemudian pergilah ia kepada ayahnya dan ibunya dan memberikannya juga kepada mereka. Lalu mereka memakannya tetapi tidak diceritakannya kepada mereka bahwa madu itu dikeruknya dari kerangka singa. Aturannya bahwa semua orang yang menyentuh atau yang kena mayat pada waktu itu dalam Bilangan 19 ayat 11 najis 7 hari lamanya. Dan apa yang terjadi, Simson melanggar itu. Sebagai seorang nazir Allah, Simson melanggar hal itu. Simson melihat ada madu. Ya, ada madu dalam kerangka singa. Saudara, dosa itu kan enak ya kelihatannya ya. Tetapi firman Tuhan katakan, manis, seolah-olah manis. Tapi ketika masuk di dalam tubuh, merasuk di dalam diri kita, justru itu merusak dan menghancurkan kita. Kita tidak perlu ngomong soal perzinahan, soal percabulan. Gak perlu ngomong yang hal itu, saudara. Tetapi Bapak Ibu Saudara yang kasih dalam Tuhan Yesus Kristus, kalau kita kembali melihat diri kita, bagaimana kita membangun diri kita ini, hubungan kita dengan Tuhan. Apakah kita dalam pekerjaan kita bermain-main dengan dosa? Dalam usaha kita, apakah kita bermain-main dengan dosa? Bapak Ibu Saudara yang kasih dalam Tuhan Yesus Kristus, orang-orang yang korupsi itu Bapak Ibu Saudara, itu bagaikan madu yang ada di kerangka singa. Kerangka mayat singa yang ada dalam firman Tuhan ini. Orang-orang yang korupsi itu. Orang-orang yang mengambil hak orang lain. Orang-orang yang mengambil yang bukan menjadi miliknya. Saudara, firman Tuhan ingin saya dan saudara tidak bermain-main dengan kenajisan. Tuhan mau kita hidup dalam kebenaran. Kalau kita mengatakan kita menanti-nantikan Tuhan, maka kita harus melakukan segala yang Tuhan perintahkan dengan benar di hadapan Tuhan. Kita harus bertanggungjawabkan. Kalau kita sungguh-sungguh menanti-nantikan Tuhan, kalau kita mengikuti semua yang Tuhan mau, apakah Tuhan tidak mendengar dan menjawab doa kita? Saya yakin Tuhan pasti mendengar dan menjawab doa kita. Tuhan pasti mencurahkan berkat-Nya. Tuhan pasti memberikan pembelaan dan perlindungan di dalam kehidupan kita. Asal kita apa, saudara? Asal kita benar-benar menantikan Tuhan dengan tulus, dengan jujur, dengan mengikuti pimpinan Tuhan, dengan mengikuti arahan Tuhan. Daniel berketetapan hati untuk tidak menajiskan diri dengan makanan yang dipersembahkan oleh raja. Sadrak, Meshak dan Abednego tetap mempertahankan iman mereka. Ketika mereka menanti-nantikan pertolongan Tuhan, ternyata pertolongan Tuhan itu tidak kunjung datang sampai mereka masuk di dalam dapur api. Tapi justru di dalam dapur api itu, justru di dalam penderitaan itu, pertolongan Tuhan nyata di dalam kehidupan mereka. Mungkin saat ini engkau diizinkan oleh Tuhan dalam menanti-nantikan Tuhan. Seolah-olah engkau ada di dalam dapur api, tetapi percayalah bahwa apa yang terjadi di dalam hidupmu, semua ada di dalam kontrol Tuhan. Untuk itu nantikanlah Tuhan, nantikanlah Tuhan dengan benar. Nantikanlah Tuhan dengan selalu mengucap syukur di hadapan Tuhan. Nantikanlah Tuhan dengan mengikuti pimpinan Tuhan. Nantikanlah Tuhan dengan mengikuti jalan yang Tuhan sudah berikan. Dan nantikanlah Tuhan dalam kehidupan kita setiap hari dengan penuh sukacita. Tuhan memberkati. Terima kasih untuk semuanya Tuhan. Terima kasih Roh Kudus. Ku percaya janjimu ajaib,
Kami menyerahkan semuanya ke dalam tangan-Mu Tuhan. Bawa kami Tuhan untuk terus menerus tekun di dalam menanti-nantikan Engkau. Hanya dengan ketekunanlah, dengan bersekutu di dalam Engkau Tuhan, kami dapat melewati semuanya Tuhan. Terima kasih buat pemeliharaan Tuhan. Terima kasih buat penyertaan Tuhan. Terima kasih buat kepercayaan Tuhan. Terima kasih buat semuanya Tuhan. Bapa, hamba berdoa secara khusus buat bangsa dan negara kami Tuhan. Tuhan, Engkau tolong bangsa ini. Kau lindungi bangsa kami Tuhan. Biarlah Engkau sendiri yang berkuasa atas bangsa kami Tuhan. Segala yang bukan dari Tuhan, kami patahkan kuasanya di dalam nama Tuhan Yesus. Terima kasih Tuhan. Hamba berdoa secara khusus buat umat-umat Tuhan. Mungkin saat ini ada yang datang dengan sakit penyakit. Tuhan jamah, Tuhan sembuhkan di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Yang datang dengan penuh kelemahan, Tuhan bangkitkan kembali semangat yang patah ya Tuhan. Segala masalah yang dihadapi dalam pekerjaan, Tuhan jamah, ya Tuhan. Kau selesaikan semuanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Terima kasih Tuhan. Terima kasih, berkati anak-anak yang sudah hadir, yang sudah melayani pekerjaan Tuhan, yang sudah memuji, memuliakan Tuhan, mempersembahkan hidup yang terbaik. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Sebentar umat-Mu akan kembali ke tempat masing-masing. Tuhan sertai di perjalanan Tuhan, tibakan dengan selamat. Saudara-saudara kami juga yang menyaksikan secara online, Tuhan juga memberkati mereka ya Tuhan, dimanapun mereka berada. Saudaraku, angkatlah tanganmu dan terimalah berkat Tuhan. Tuhan melindungi engkau. Tuhan menghadapkan wajahnya kepada engkau dan memberi kau damai sejahtera. Biarlah kau pulang dengan membawa kasih setia Tuhan, berkat-berkat ilahi yang khusus di dalam nama Tuhan Yesus. Terima kasih Tuhan, anugerah-Mu terus mengalir di dalam nama Bapa, Putra dan Roh Kudus, yaitu di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Sama-sama kita yang percaya katakan amin. Tuhan memberkati kita semua.